Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku, umat manusia di seluruh dunia? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada edisi video kali ini, yaitu tentang tabih para haji. Jadi inspirasi tentang tabih ini muncul setelah kami mengadakan reuni haji ya di rumah Pak Nakam ya, dengan sajian yang luar biasa, dan yang menjadi legend adalah tape ketan. Ya, di tengah kerinduan di antara kami yang sama-sama melaksanakan haji pada tahun 2023, tuan rumah menyajikan tape ketan hitam yang luar biasa rasanya. Dan apa sebenarnya tape ya? Jadi ini akan saya ulas tentang tape. Tape semua orang tahu ini sebenarnya produk fermentasi dari ketan ya, dan juga ada singkong sebenarnya, dan ada juga produk-produk lain yang difermentasi menggunakan ragi ini, khususnya berkarbohidrat tinggi. Jadi biasanya dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai fermented glutinous rice. Jadi ketan itu glutinous rice ya. Produk ini umumnya kita temui itu di Lebaran, sehingga kemarin munculnya sajian tape di rumah Pak Nakam ini menjadi sesuatu yang susah saya mandiri untuk banyak menikmati tape ini ya, karena biasanya kalau Lebaran ya kita mendapatkan hidangan ini, wah lupa, seperti halnya ketika kita makan kacang bawang. Tape itu adalah ketan ya yang direbus ya biasanya tidak terlalu matang, kemudian difermentasi ditambah dengan ragi. Ragi itu apa sih sebenarnya, kok bisa menghasilkan dari yang tadinya sepertinya anyep, tidak manis, kok menjadi manis? Jadi selama proses fermentasi tape itu terjadi perubahan ya. Kalau tadinya di ketan, di beras atau di singkong itu yang paling banyak adalah pati ya, maka pati ini akibat aktivitas mikroba misalnya rhizopus ya, itu akan menghasilkan gula ya dalam bentuk glukosa, sehingga kan kita dapatkan rasa manis. Nah, karena ragi ini sebenarnya mikrobanya adalah campuran, maka ada mikroba lain, begitu sudah banyak gulanya, nah ada yang berubah. Nah, itulah biasanya yang bekerja adalah mikroba penghasil alkohol atau etanol, biasanya Saccharomyces. Maka benar bahwa tape mengandung etanol itu ya memang karena fermentasi ya. Tahap keduanya itu yang aktif adalah mikroba pembentuk etanol atau pembentuk alkohol. Bisa levelnya tidak tinggi ya, karena kalau tinggi tentunya pahit, maka Anda sering kita rasakan pahit. Oh, pahitnya, tapenya sudah pahit. Nah, itu fermentasi sudah lanjut. Ya, sudah lanjut sehingga konsentrasinya tinggi, maka tidak semanis awal. Di awal dia hanya terasa manis ya, kemudian akan terasa pahit. Nah, kalau fermentasinya itu tidak sempurna, ada kontaminasi, biasanya ada dihasilkan rasa asam. Ini bisa jadi adalah fermentasi lanjut dari etanol menjadi asam asetat, atau mungkin mikroba acetobacter lain yang mengubah gula menjadi asam asetat. Karena itu biasanya orang juga bisa membuat tapi gagal, asam gitu ya. Nah, orang yang suka biasanya ada pahit-pahitnya dikit lah ya, manis-manis pahit itu yang disukai. Artinya sudah terbentuk etanol. Haram dong? Enggak ya, ini enggak lah. Ya, ini ya, saya kira ulama tidak mengharamkan tape walaupun ada etanolnya, karena dia mungkin tidak memabukkan. Apa yang terjadi sebenarnya tadi ya, pati dirubah menjadi gula dibujah menjadi etanol, atau mungkin bisa lanjut bisa menjadi asam asetat ya. Nah, di situ artinya selama proses itu banyak mikroba tumbuh. Nah, pas kita makan tape itu jangan kira cuma makan ketan doang ya. Itu raginya itu sudah berkembang, jadi semakin bertambah itu mikrobanya. Jadi kita makan tape itu ada makan serat
ya, ada makan gula, ada makan etanol, dan kita juga makan mikroba. Nah, mikroba ini kalau seandainya dia bisa bertahan kemudian sampai ke usus besar kita, maka dia bersifat namanya probiotik. Dan itu berguna buat kesehatan. Atau mungkin sel-sel mikrobanya itu kan kemakan, kan kebuang. Sel-sel mikroba kemakan kan, masuk ke dalam lambung, ke usus besar. Nah, sel-sel mikroba itu juga bisa memberikan manfaat. Jadi kalau kita makan tape ya, selain enak ya, juga ada peluang bahwa dia memberikan manfaat ya untuk kesehatan usus besar, dan juga ya dari dinding selnya yang juga mungkin dia bersifat sebagai imunomodulator atau mungkin juga sebagai imun booster. Begitulah, tapi ya enak, insya Allah bermanfaat. Tetapi ya bukan berarti Tadi perlu kita ingat ya bahwa tape itu proses fermentasi awal itu merubah pati menjadi gula. Jadi memang ini daya serapnya ya itu lebih tinggi. Artinya begitu dirubah juga itu lebih mudah serap tubuh. Jadi lebih mudah meningkatkan gula darah. Ya, bahaya dong diabetes. Orang untuk diet, tapi ya umumnya sih kita tidak berlebihan ya. Tidak mungkin kebanyakan makan tape ya, sehingga ya nikmati aja. Ya, insya Allah tidak berbahaya dan tidak bermasalah dengan gula yang dihasilkan, karena biasanya kita terbatas ya konsumsinya. Itulah tape, apalagi ini tapenya dari Pak Haji Nagam yang dinikmati oleh para haji, yang juga didoakan oleh haji dan hajah yang hadir. Sehingga insya Allah di samping nikmat tape ini, ya sehat tape ini, ada keberkahan juga di dalamnya. Ya, demikian. Semoga ini bermanfaat dan pertemuan-pertemuan yang kami jalankan ini juga membawa keberkahan bagi kami, dan Allah memberikan kesempatan bagi kami untuk bertemu pada pertemuan yang akan datang dengan hidangan-hidangan lain yang juga selain bermanfaat juga membawa keberkahan. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.